Lanjutkan lagi, jadi filsafat itu berasal dari Yunani, philos dan sophos, mencintai kebijaksanaan. Manusia hanya bisa mencintai kebijaksanaan, karena kebijaksanaan itu adalah usaha dari manusia yang berpikir secara rasional dan limpahan dari Tuhan. Jadi filsafat itu selain menggunakan akal pikiran kita dengan optimal, juga harus memperhatikan inspirasi dari yang suci gitu kan. Ya, makanya ya di dunia ada filsafat agama gitu kan. Kemudian berfilsafat itu memiliki metode, harus berpikir secara sistematis, harus tahapannya jelas, berbicara tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kemudian berfilsafat itu harus berpikir secara mendalam gitu kan, harus mencari akar persoalannya gitu kan. Akar persoalannya gitu kan. Kenapa misalnya manusia mencintai kekuasaan? Apakah kita bisa punya argumentasi untuk menjelaskan hal ini? Kenapa manusia ingin berkuasa gitu kan? Lalu ketika ada manusia yang tidak berkuasa, dia telah mengikis keegoannya gitu kan. Maka manusia mencintai kekuasaan karena dia memiliki ego gitu kan. Jadi dasar dari kenapa seseorang ingin menghendaki kekuasaan, karena egoismenya itu. Lalu apakah hal tersebut sesuatu yang tidak baik? Tergantung sudut pandangnya gitu kan. Kemudian bagaimana cara kita mempelajari filsafat? Ya, mempelajari filsafat itu secara tematis. Ya, kita mempelajari tema-tema di dalam filsafat. Misalnya tentang apa bahan dasar alam semesta ini? Apakah bahan dasar penyusun alam semesta ini satu atau banyak? Nah, lalu hukum apa yang melingkupi alam semesta ini gitu kan? Misalnya hukum perubahan, hukum ketetapan gitu, hukum gerak gitu kan. Lalu misalnya kita menyatakan bahwa bahan dasar alam semesta ini air, api, itu adalah upaya untuk memahami tentang esensi alam semesta ini gitu kan. Kemudian tema-tema filsafat itu misalnya berbicara tentang hakikat manusia. Apa itu hakikat manusia? Apa itu hakikat pengetahuan? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengetahuan yang kita pahami itu benar gitu kan? Itu disebut dengan epistemologi. Kemudian memahami tentang filsafat secara kronologis, yaitu mempelajari tentang sejarah filsafat. Ada filsafat Yunani kuno, misalnya ada Thales, ada Anaxagoras, Anaximenes. Kemudian ada filsafat Yunani yang agak kesini gitu kan, Yunani kuno gitu. Yunani kuno ya, ada Yunani klasik dan ada Yunani kuno. Nah, Yunani kuno misalnya ada Aristoteles, Plato. Nah, kemudian setelah zaman Yunani kuno ada zaman abad pertengahan gitu kan, ada zaman Romawi di mana filsafat telah bersatu dengan agama gitu kan. Dalil-dalil filsafat menguatkan agama, misalnya ada Thomas Aquinas, Santo Thomas